Shalom, selamat pagi. Nama temu dalam kasih Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata sejenak, kita datang kepada Tuhan. Bapa, patut kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Kau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangunan tubuh yang sehat, dan kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, dan lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu tertanam dalam hati kami, jadi pedoman di jalan hidup kami semua. Mari terang firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat ketemu dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur pasal 31 ayat pertama sampai ayat 25. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku berdapat malu. Luputkan aku oleh karena keadilan-Mu, sediakanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, dan menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidapkanlah mataku, merana jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud menyabut nyawaku. Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkan aku oleh kasih setiamu. Tuhan, jangan membiarkan aku bermalu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biar bibir dusta menjadi keluh, yang mencari maki orang benar dengan mengkecwakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau ujikan mereka dalam naungan wajah-Mu, terhadap songkolan orang-orang. Engkau bimbing mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditujukannya kepadaku dengan ajaib. Pada waktu saka aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepada-Mu minta tolong. Kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya,
Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang buat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dari Mazmur 31 ini, ayat pertama sampai 25 ini, doa yang amat pribadi. Doa yang amat pribadi dalam apa? Dalam kesusahan dan ratapan. Mungkin hari ini saudara berdoa dalam kesusahan atau ratapan. Saat ini dari Mazmur ini suatu doa pribadi dalam kesusahan dan ratapan, di mana kita perhatikan pada ayat 5 dan 9, Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat pelindunganku. Bahkan pada ayat yang ke-9, dan tidak menyerahkan aku tangan musuh, tapi menggerakkan kakiku di tempat yang lapang. Doa yang amat pribadi dalam kesusahan dan ratapan. Di masa itu dia mengalami penyakit, ditinggalkan teman-temannya. Dikatakan pada ayat 10 dan 11, kasihlah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahu-tahu umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ya, dia juga mengalami penyakit. Bukan saja penyakit, ditinggalkan teman-temannya. Perhatikan ayat 12. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku atau teman-temanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang tercela. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama memufakat melakukan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ya, suatu doa pribadi di dalam kesusahan dan ratapan, mengalami penyakit, ditinggalkan teman-teman. Mungkin hari ini sedang mengalami, ya tidak tahu persis, ditinggalkan teman-teman. Biasanya ada gula, ada selut, tidak punya uang, tidak ada teman, dan apa yang dialami Mazmur ini dialami juga oleh Yesus, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46 yang berkata demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Justru hanya kepada tangan Tuhan saja. Kalau Yesus dalam kemanusiaannya, dia berkata dalam kesengsaraan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia berkata pada Bapaknya. Demikian juga dalam persoalan yang saudara hadapi pada hari ini, mengalami kesusahan atau ratapan atau masalah yang saudara hadapi, kepada Tuhan saja kita serahkan. Alkitab menulis, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Dia yang memperhatikan kita. Sebab kenapa? Sebab kita milik Dia. Kalau dirinya diberikan untuk menebus kita, untuk pemeliharaan dalam diri kita, juga Tuhan perhatikan. Burung dara kau pelihara, Tuhan juga pelihara saudara semua. Jangan salah khawatir dengan hidup yang saudara jalani. Tetap tabah, tetap kuat,
nanti badai akan berlalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Tiada kata yang indah selain naikkan hadirat Bapa di surga, selain ucapan syukur. Dalam Mazmur Daud ini mengingatkan dari doa pribadi dalam kesengsaraan, dalam masalah hidup, mengalami penyakit, ditinggalkan teman-teman, bahkan apa yang kau katakan waktu di kayu salib. Perkata itu mengingatkan kami, serahkan hidupnya semua kepada Bapa di surga. Dan kami juga mau menyerahkan hidup kami semua kepada Bapa di surga. Buat anak kami, usaha kami, bisnis kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, cucu kami, semua dalam tangan Tuhan. Engkau sudah tebus kami dari darah yang sangat mahal, menjadi milikmu, kepunyaan Engkau. Engkau juga pelihara buat kami. Burung dara kau pelihara, Engkau juga pelihara kebutuhan hidup kami semua. Kami terima dengan iman. Engkau Immanuel, Engkau beserta kami. Dan kami mau bekerja, kami mau berdagang, sertai buat pekerjaan kami, sertai apa yang kami kerjakan, baik dalam berdagang maupun bekerja. Hikmat yang dari Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang sulit bagi orang lain, tapi bagi kami tidak sulit. Atau kami di rumah, biar damai sejahtera melimpah dalam rumah tangga kami semua Tuhan. Tidak ada keributan, tidak ada kepahitan, tetap bersyukur dengan hidup yang dijalani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat. Dari mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, RW, RT, para medis, para relawan, para TNI Polri, bahkan mereka yang bekerja di garis depan, beri kekuatan, kemenangan, penghiburan, dan Engkau yang berperang. Dia hanya alat-alatmu saja. Kemenangan kau berikan khusus buat mereka yang berjuang untuk mengalahkan virus corona. Rumah tangga ini tinggalkan, Engkau juga pelihara mereka semua dengan baik. Segala dana-dananya cukupkan bagi mereka, anak-anakmu, bagi umat manusia yang berkorban. Engkau memberi pakan dengan luar biasa Tuhan. Apa dekat korban, dia dikembalikan Tuhan. Dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.